lagi selamat kan. Terus sekarang itu aku lagi, iya bener, aku bakal tampil di Indonesian Idol jam 9 nanti, nonton ya. Oke, itu listeners. Jadi nanti Leodra akan live ya nanti malam ya di jam 9 itu ya. Ya betul. Oke. Anyway, semoga lancar persiapannya. Hebat juga, jam 9 tampil, jam 5 sudah di studio ya. Sudah stand ya. Anyway, thank you banget Leodra sudah mau ngobrol-ngobrol, sudah mau cerita-cerita di acara ulang tahun radio yang ke-20 ya. Jadi hari ini emang radio ulang tahun dan kita terhormat banget bisa ngobrol-ngobrol sama Leodra, dan spesialnya nanti kita akan ngobrol-ngobrol soal single terbaru Leodra yang judulnya Sabda Rindu. Yes. Bener nggak? Yes. Nah, boleh dong Leodra kita langsung aja deh cerita tentang lagu dari Sabda Rindu ini sendiri. Dan dia rilis bulan Maret ya? Berarti masih bulan ini ya rilisnya? Atau seperti apa tentang Sabda Rindu? Mungkin sekitar ini Herdu saya sendiri, tapi manajer saya jadi Herdu, jadi lebih ke multimedia gitu. Oke, multitasking ya, manajer hybrid. Maaf ya. Balik lagi ke Sabda Rindu gimana Leodra? Jadi Sabda Rindu ini lagunya mungkin baru banget, mungkin 6 hari yang lalu kayaknya rilis ya. Barulah, MV-nya juga baru rilis. Dan lagunya ini menjadi lagu keempat aku diciptain sama Kalalai Manino. Dan ini bercerita tentang gimana cara kita dengan dalam LDR. Seru nih. Nah, ngomong-ngomong soal lagu LDR, Leodra sendiri pernah nggak sih ngejalanin yang namanya LDR? Atau sekarang ini? Itu gimana? Luar biasa. ya begitulah. Berarti sedang menjalani LDR nih. Kalau misalnya iya begitulah, iya nih berarti ini. Iya nggak? Kan aku jawabnya ya begitulah gitu. Gini deh, enak nggak sih LDR? Ngejalanin LDR? Ya biasa lah. Oke, cerita seputar LDR. Sebenarnya kalau tadi udah sempet ngeliat juga video klipnya atau MV-nya dari Sabda Rindu ini sendiri gitu kan, dan kalau nggak salah sudah ditonton lebih dari 1,4 juta kongres. Anyway, tadi launchingnya sih di YouTube 22 Maret. Ya benar, berarti baru sekitar semingguan yang lalu ya. Keren sekali. Dan apakah memang apa yang ada di video itu yang terjadi di pasangan yang lagi menjalankan LDR? Kebetulan nonton konser dari jauh ketika Leodra manggung, gitu kayak gitu nggak sih sebenarnya? Nah, untuk konsep sendiri itu, ini bukan hanya dari aku konsepnya, tapi memang dari tim label aku, Universal Music Indonesia. Jadi emang konsep sendiri MV itu ya menceritakan tentang LDR ya gimana, maksudnya ya pasti kalau jauh pasti video call, kalau kangen pasti video call, terus habis itu ada sedikit surprise, dikasih surprise, hadiah atau kado atau bunga kayak gitu. Dan lebih ke apa ya, itu lagu ini juga berpesan kalau misalnya walaupun kita jauh, hati kita tetap satu ya gitu. Jadi jangan aneh-aneh ya di sana gitu. Tapi ini cuma cerita doang ya, side tracking sedikit. Mungkin sebenarnya ketika ngejalanin LDR zaman sekarang emang video call itu adalah salah satu media yang sangat-sangat membantu gitu. Kebayang nggak sih kalau zaman gak usah dulu banget, bangsanya 5 tahun yang lalu tuh LDR belum ada video call tuh mungkin udah ada tapi belum kayak sekarang gitu. Nah itu waduh, challenge-nya lebih tinggi lagi lah, sedikit curcol. Ada pengalaman dan gagal. tapi enjoy dong dengan apa, maksudnya ketika harus membawakan lagu yang Sabda Rindu ini sendiri gitu, secara temanya mungkin juga dekat sama Leodra, berarti
gimana sih ketika ngebawain dan ketika prosesnya gitu untuk lagu Sabda Rindu ini sendiri? Nah, untuk proses aku mulai cerita dari workshop. Jadi waktu itu ceritanya adalah Kak Nino ajak aku untuk, "Li, kita mau buatin kamu lagu, kamu mau nggak?" Ya nggak mungkin kan aku tolak gitu kan. Terus aku, "Yuk, yuk, yuk," gitu kan. Terus pas workshop ditanya, mereka tuh nanya, "Kamu mau lagu yang kayak apa? Idenya kayak apa? Beatnya kayak apa?" Terus aku cerita, "Beatnya kayak gini, 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 gini." Terus ada ide nggak lagunya mau tentang apa? Terus aku kayak langsung, LDR gimana gitu. Oh, oke. Dan yang aku salutnya adalah mereka ciptain lagu ini kurang lebih liriknya 20 menit. Oh wow, 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 wow. Valerie Memang Manino, everyone. itu memang trio yang bisa dibilang beberapa waktu belakang bisa jadi seorang hitsmaker banget ya buat di dunia musik Indonesia gitu. Dan memang buat Leodra sendiri ketika akhirnya oke nih kerjasama sama Lale Ilmanino itu rasanya kayak gimana gitu? Maksudnya kan pasti banyak banget dong musisi-musisi yang emang pengen banget nih kita kolaborasi sama mereka gitu, dan Leodra langsung diajak. Nah itu boleh nggak cerita sedikit tentang itu? Ya pasti perasaannya happy. Terus perasaannya, aku nggak tahu ya, emang lagu ini aku suka banget gitu loh Kak. Kayak um, feel-nya itu kayak dapet banget, terus masuk aja ke lagunya. Jadi selama proses rekaman itu, aku nggak ngerasa beban atau kesusahan apapun, tapi aku ngerasa ya udah aku senang banget. Ketika nyanyi kayak ini yang berbicara bukan cuma mulut tapi ada hati yang terlibat gitu yang itu mungkin yang bisa membantu Leodra makin enjoy sama lagu ini ya nggak sih? Maksa. Ya. Terus Tapi ya gimana? benar banget Kak yang Kak bilang tadi. Karena ketika lagu yang kita suka banget, terus feel-nya masuk banget, pasti kayak enjoy gitu loh ngebawain. Kalian Bukan curhat. bukan hanya lagu ini, tapi lagu-lagu yang lain juga seperti itu. Oke. Terus gini deh, yang cukup menarik adalah aku udah dengerin lagu Leodra dari yang sebelum-sebelumnya gitu, dan bisa dibilang kan sebenarnya lagu Sabda Rindu ini sendiri agak keluar dari Leodra yang biasa ya nggak sih? Maksudnya ketika Leodra biasa menyanyikan lagu mungkin lebih familiar dengan yang lebih ballad gitu. Nah itu ada challenge-nya sendiri nggak sih ngebawain lagu yang secara genre agak lebih upbeat ya, bisa dibilang kan kayak gitu. Gimana tuh Leodra? Iya. Nah ini beatnya itu medium beat dan emang bukan upbeat banget, jadi medium. Beatnya medium. And then lagu ini tuh sebenarnya kalau dibilang keluar dari comfort zone-nya aku, justru inilah aku sebenarnya. Jadi aku bukan keluar dari comfort zone aku, emang aku sebenarnya kayak gini gitu. Nyanyinya sebenarnya kayak gini gitu. Terus aku juga senang karena teknik aku dan jati diri aku mulai keluar di lagu-lagu ini dan lagu-lagu yang akan datang untuk single-single aku selanjutnya kayak gitu sih. Jadi emang aku juga pengen berkarya sesuai dengan apa hatiku, dan aku juga pengen berkarya sesuai dengan apa yang ya apa sih lagu-lagu yang pengen aku keluarin. Leodra tuh gimana sih tipenya gitu. Jadi aku pengen memperkenalkan diri aku kepada orang banyak. Oh ini Leodra gitu. Oke, keren. Berarti bisa dibilang mungkin kalau kita bocorin sedikit apa yang akan dirilis sama Leodra ke depannya, tracknya masih ini nih gitu. Kalau kita ngomongin genre gitu, ataupun juga tema-temanya sendiri. So far gimana? So far sih untuk aku kan juga lagi proses album ya Kak ya. Tapi dari lagu-lagu yang udah aku rekam sih genrenya ada yang beda-beda, ada yang ballad juga ada gitu. Yang penting kalian tungguin aja deh, stay tune aja. Oke. Berarti akan ada album yang akan launching, dan tanpa bermaksud untuk bisa ngasih spoiler, berapa persen prosesnya untuk album itu sendiri per sekarang? 70. Jadi targetnya tahun ini ya, karena itu bisa segera di launching ya albumnya ya.
Secepatnya, bukan iya tahun ini dan secepatnya bulan yang akan datang. Oke, 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 oke. Dan dari secara intinya Lyodra gitu kan, sebenarnya Lyodra sendiri untuk urusan terjun di musik kan panjang gitu, ya kan? Terus udah apa? Udah mulai dari waktu pencarian bakat yang sebelum-sebelumnya, terus sempat ikut project sama Erwin Gutawa dan juga Gita Gutawa gitu kan, dan akhirnya ketika Lyodra join ke Idol dan jadi juara, mungkin bisa dibilang itu jadi apa ya, titik dimana Lyodra nyemplung sedalam-dalamnya gitu untuk si posisi apa, untuk di dunia Indonesia gitu. Dan itu rasanya gimana Lyodra ketika akhirnya total nyemplung dan terjun langsung ke dunia musik Indonesia? Beda nggak sih sama yang periode sebelumnya pre-idol, kayak gimana? That's what I want and that's what I need. Jadi emang apa ya, dari dulu aku bermimpi untuk ya aku pengen dikenal sama orang. Justru kalau ditanya hidupnya enakan mana yang sekarang apa yang dulu, ya pasti ya puji Tuhannya yang sekarang, karena aku semakin banyak dikenal orang, mimpi aku satu-satu mulai terwujud gitu. Jadi emang aku happy dan aku gak beban sama sekali untuk menjalani hal-hal hari-hari kayak gini. Karena nyanyi itu menurut aku pekerjaan yang paling menyenangkan kan. Karena kan ya cuma hibur orang, cuma nyanyi doang, menghibur diri sendiri, bisa jadi sumber kebahagiaan buat banyak orang gitu. Semoga ya. Oke. Jadi so far so good ketika akhirnya Lyodra nyemplung di dunia musik Indonesia secara bener-benernya gitu, secara ke dalam-dalamnya. Jadi harusnya apa ya, makin bisa keren lagi, makin bisa maju lagi ya. Apalagi dengan karya-karya yang nanti akan Lyodra keluarkan gitu dalam waktu dekat. Dan ada yang menarik gitu, kalau misalnya mungkin ini bukan pertama kali Lyodra di interview di radio dong, meskipun sekarang formatnya live Instagram gitu. Sebelumnya sudah pernah di interview di radio Jakarta belum sih Lyodra? Ya. Kayaknya udah ya kak ya. Ingat nggak apa yang waktu itu? Ya. Di radio nggak sebelumnya? Pernah. Kayaknya. Tuh kan, lupa semua. Kayaknya pernah deh. Oke. Kayaknya sih tadinya aku mau nanya lebih dalam gitu. Ingat nggak sih waktu pertama kali di interview kayak apa gitu di radio Jakarta? Mungkin Lyodra lupa. Jadi kita skip aja kali ya pertanyaannya. Atau mungkin Lyodra ada yang inget nggak kalau dikulik-kulik lagi waktu itu interview di radio? Ini Sama siapa? Kan banyak cabangnya ya. Ada yang Jakarta, kemarin tuh aku juga sempat yang di Banjarmasin, di Patung ya juga. Nggak ada lampu di radio, nggak ada lampu. Lampu mah LR. Ini. Apa ya? Oh iya bener. Maaf. Udah kenceng salah lagi. Tapi intinya aku bisa nilai dari sekarang bahwa asik-asik banget sih. Apalagi Kak Didi juga ngebawainnya asik banget. And then apa ya, aku ngerasa enjoy aja gitu. Dan pertanyaan-pertanyaan itu aku seneng gitu. Dan emang aku juga mau berterima kasih, semoga kedepannya kan hari ini spesial buat di radio karena ulang tahun yang ke-20 tahun. Terima kasih sudah mensupport karya generasi anak bangsa. Terima kasih sudah memutarkan lagu-lagu yang luar biasa pasti dari anak-anak, dari anak bangsa gitu. Dan semoga juga lagu aku semakin banyak diputar di radio. Jangan lupa untuk request sebanyak-banyaknya dan tetap support industri musik Indonesia. Kemarin aja aku siaran hari Minggu, ada kok muterin lagunya Lyodra, inget banget tuh. Jadi nggak usah khawatir. Betul, kita pasti akan support lah pokoknya, apalagi untuk Lyodra. Dan sekarang kan lagi pandemi nih, sekarang pandemi berarti kita udah resmi ngejalanin 1 tahun lebih. Dan boleh nggak sih cerita Lyodra cerita sedikit gitu, ketika kemarin pandemi ada satu hal yang menarik nggak gitu, terutama untuk perusahaan kerjaan, mulai dari adjustment-nya ataupun juga cerita-ceritanya sendiri di masa pandemi kemarin. Nah, yang paling unik adalah ya semuanya unik sih, karena pandemi ini kan satu hal yang kita nggak pernah duga dan nggak pernah tahu, nggak pernah nyangka juga karena tiba-tiba gitu mendadak.
Terus habis itu pas kemarin kelar Idol itu langsung pandemi aku Kak. Jadi blus keluar langsung pandemi. Jadi aku juga sempat awalnya kayak wah gimana nih aku kayak takut juga gimana ntar nyanyinya, gimana ntar jadwal-jadwal aku yang udah tersusun tiba-tiba harus di cancel dan tunda berapa titik banyak banget gitu. Dan yang apa itu buktinya ya sekarang aku judulnya adalah bisa terus ada kegiatan sih gitu. Jadi emang setiap masalah pasti kan ada hikmahnya juga gitu. Jadi diambil sisi baiknya aja. Tapi emang karena pandemi ini ya aku menghadapi sesuatu yang seperti tidak biasanya gitu. Kalau misalnya nyanyi kan biasa ada penonton, ini gak ada penonton, live streaming dari aplikasi yang kayak gitu-gitu sih. Dan kalau urusan bermusik, harapannya Lyodra setelah pandemi kelar, apa yang paling ada di list nih? Pandemi kelar, semua sudah divaksin, sehat semua. Apa wishlistnya yang paling pertama gitu untuk kerjaan? Hajar sih off air-nya. Kayaknya harus itu. Jadi off air itu cukup ngangenin ya kerjaannya, harus bisa keluar kota, terus panggung itu satu hal yang ngangenin juga buat Lyodra. Iya, pengen banget aku. Karena belum pernah ngerasain kan setelah Idol gitu. Iya bener. Jadi bener-bener waktu kelar Idol, udah belum ada tuh panggung-panggungan yang sampai tour berapa kota segala macam tuh belum pernah samsak ya? Gak ada, cuma TV doang, TV on air, terus mungkin konten di YouTube gitu-gitu doang. Jadi kayak bukan ngerasain penyanyi kan biasanya tour kesana kesini dalam berapa hari berapa event gitu. Terus kita balik lagi deh ke Sabda Rindu, terutama di MV-nya. Itu apa video klip pertama dari Lyodra, konten sebenarnya lagu Sabda Rindu ini sendiri, MV dari Sabda Rindu ini sendiri. Kenapa Kak? MV pertama Lyodra bukan sih? Atau sebelumnya sebenarnya sudah pernah bikin video klip juga? Aku udah punya 4 lagu, ini lagu keempat aku Sabda Rindu. Oke. Dan semuanya ada video klipnya? Ada video dari klip. 4 album pertama? Ada. Oke, dan wait, ada Kak Mario. Hai. Kak Mario. Siapa Mario tuh? Gentau. Oke. Thank you sudah join ya. Terus dari lagu Sabda Rindu ini sendiri, ketika proses video klipnya berjalan, boleh cerita nggak? Mungkin prosesnya berapa lama gitu dan ada kesulitannya atau ada yang menarik nggak sih dari si MV Sabda Rindu ini sendiri? Jadi untuk musik video klipnya sendiri, ini pekerjaan cuma 1 hari aja Kak. 2 hari banyak juga ya. 1 hari itu cukup. And then aku juga di sini sepasang gitu, ada cowoknya namanya Friendly, dan kita ceritanya yang jadi LDR itu, yang menjalani LDR itu gitu sih. Jadi hal-hal unik yang bisa kalian lihat sendiri kalian bisa langsung aja nonton di YouTube aku. Sekalian promo. Nah, YouTube-nya apa? Lyodra Official atau apa? Channelnya? Lyodra Official tuh, My Lyodra dan juga listeners yang bergabung di live Instagram sore hari ini, cek langsung ke YouTube channel Lyodra Official. Dan ini kan ini ulang tahun yang ke-20 gitu kan. Usia yang sudah cukup dewasa gitu. Nah, sekarang aku mau tanya ke Lyodra. Lyodra kira-kira ada nggak sih satu impian yang plannya tuh di usia 20 nanti udah harus bisa terfulfill? Ada nggak sebenarnya Lyodra yang kayak harus banget at least nih udah bisa kejadian nih di usia 20 nanti gitu loh buat Lyodra? Kalau usia aku sekarang 17. 17. Oh, aku 3 tahun lagi. Ya semoga bisa buat konser tunggal. Oke, kebayang nggak sih kayak apa sih konsernya yang jadi impiannya Lyodra ini sendiri? Gitu loh, konser tunggalnya. Kebayang sih, karena aku tuh anaknya dari dulu tuh halu. Oke, boleh dong diceritakan. Tapi halunya tuh halu yang berfaedah gitu. Aku nggak bisa ceritain karena belum kejadian kali ya, daripada aku cerita tapi nggak jadi kan malu aku. Oke. Ntar aja lah, doain aja. Baik. Tuh dicatat di listener. Jadi Lyodra punya timeline 3 tahun nih untuk bisa bikin, insya Allah nanti akan ada konser tunggalnya gitu. Boleh.
Dan mungkin ini pertanyaan terakhir gitu, ataupun juga ya kita udah menjelang akhir lah gitu loh dari live Instagram kali ini. Liodra punya nggak harapan atau ucapan buat di Radio Jakarta sendiri di ulang tahunnya yang ke-20 ini nih gitu? Kira-kira gimana? Happy birthday buat di radio, semoga semakin sukses, inspiratif, tetap menjadi inspirasi buat banyak orang, kebanggaan Indonesia juga. Semoga umurnya panjang terus, 20 tahun, 20 tahun sampai selama-lamanya, tetap memutarkan lagu-lagu dan mensupport karya anak bangsa pastinya. I'm proud of you and we love you radio. Thank you Liodra. Dan juga saya mendoakan untuk Liodra di acara nanti malam lancar ya untuk nyanyinya. Nanti mungkin saya dan juga listeners bisa tonton ya Idol nanti malam, di mana akan ada penampilan dari Liodra jam 9 malam ya? Ya, di RCTI. Oke. Berapa lagu nanti malam nyanyinya kira-kira? Sekitar 6 lagu. Konser aku. Wow. Mini konser yang bisa dibilang. Jadi banyak banget tuh listeners kesempatan untuk bisa nonton Liodra secara live di TV nasional, sudah ditayangkan. Dan sekali lagi terima kasih banyak Liodra atas kesempatannya. Good luck terus buat karya-karyanya, good luck terus buat karir-karirnya, dan sampai ketemu lagi ketika pandemi ini kelar ya. Mungkin nanti ditunggu main-mainnya lagi ke studio. Oke? Ya, terima kasih. Bye-bye. Terima kasih, salam buat teman-teman yang ada di studio ya, Liodra. Selamat sore. Terima kasih.